sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019, Kementerian PUPR ditugaskan untuk menangani rehabilitasi dan renovasi sarana pendidikan dasar dan menengah. Melalui video tutorial penilaian kerusakan bangunan sekolah dan madrasah ini, diharapkan pemirsa dapat memahami berbagai jenis kerusakan bangunan dan dapat melakukan penilaian kerusakan sebagai dasar rehabilitasi dan renovasi. Membangun ruang ilmu, membangun masa depan. Selamat datang di tutorial tata cara identifikasi dan verifikasi kerusakan. Inilah kriteria kerusakan komponen. Pondasi dan slope. Tidak rusak. Pondasi diindikasi dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Rusak ringan. Penurunan tidak merata, namun perbedaan penurunan tidak melebihi 1/250 L. Rusak sedang. Penurunan lebih besar dari 1/250 L, sehingga menimbulkan kerusakan struktur atasnya. Tanah di sekeliling bangunan naik. Rusak berat. Bangunan miring secara kasat mata. Lantai dasar naik atau menggelembung. Rusak sangat berat. Pondasi patah. Bergeser akibat longsor, struktur atas menjadi rusak. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi pondasi diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Kolom. Tidak rusak. Kolom dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Sudut kolom pecah. Plesteran kolom retak rambut. Rusak ringan. Retak pada permukaan kolom. Lebar retak 0,2 mm sampai 1 mm. Rusak sedang. Retak pada permukaan kolom. Lebar retak lebih dari 1 mm. Selimut beton gembur. Beberapa tulangan terlihat. Tulangan diindikasi mengalami korosi. Retakan atau penyambungan cor terjadi pada area sendi plastis. Rusak berat. Tulangan kolom terlihat 4 sisi pada 1 titik. Selimut beton hancur pada beberapa titik. Rusak sangat berat. Beton inti kolom hancur. Baja tulangan tertekuk. Kolom patah. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi kolom diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Plat lantai. Tidak rusak. Plat dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Retak rambut kurang dari 0,2 mm. Plesteran balok retak. Retak pada tumpuan atau lapangan. Rusak ringan. Retak 0,2 sampai 1 mm. Retakan pada tumpuan atau lapangan. Rusak sedang. Plat lantai melendut. Retakan 1 mm meluas dari tengah menuju sudut kolom. Rusak berat. Plat lantai atau tangga melendut. Retak tembus. Tulangan terlihat. Selimut beton hancur. Rusak sangat berat. Plat lantai hancur. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi plat lantai dan tangga diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Balok. Tidak rusak. Balok dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Plat lantai bergetar jika ada orang berjalan.
Retak rambut kurang dari 0,2 mm. Rusak ringan. Retak 0,2 sampai 1 mm. Retakan pada tengah bentang plat. Rusak sedang. Balok melendut. Lebar retak lebih dari 1 mm. Retak meluas pada beberapa tempat. Retak melingkar pada zona tulangan tarik. Rusak berat. Balok melendut, selimut beton hancur, tulangan terlihat. Rusak sangat berat. Balok patah atau runtuh. Plat dan balok lain yang menumpu pada balok tersebut ikut rusak. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi balok diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Tangga. Tidak rusak. Plat dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Retak rambut kurang dari 0,2 mm. Plesteran balok retak. Retak pada tumpuan atau lapangan. Rusak ringan. Retak 0,2 sampai 1 mm. Retakan pada tumpuan atau lapangan. Rusak sedang. Plat lantai atau tangga melendut. Retakan 1 mm meluas dari tengah menuju sudut kolom. Rusak berat. Plat lantai atau tangga melendut. Retak tembus, tulangan terlihat, selimut beton hancur. Rusak sangat berat. Plat lantai atau tangga hancur. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi plat lantai dan tangga diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Atap. Tidak rusak. Rangka atap dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Rangka kayu. Keropos rangka mulai terlihat. Gording melendut. Rangka besi atau baja. Karat rangka mulai terlihat. Gording melendut. Rangka baja ringan. Lendut pada rangka mulai terlihat. Gording melendut. Genteng terlepas dari dudukannya. Rusak ringan. Rangka kayu. Keropos rangka meluas. Konstruksi bergetar akibat angin. Rangka besi atau baja. Karat rangka meluas. Konstruksi bergetar akibat angin. Rangka baja ringan. Lendut pada rangka meluas. Konstruksi bergetar akibat angin. Reng rusak. Kaso-kaso rusak. Genteng retak dan terdapat bocoran terbatas. Rusak sedang. Struktur atap melendut. Rangka kayu. Retak atau sobek pada kayu di bagian sambungan paku, baut, atau plat. Rangka besi atau baja. Flange profil sobek. Retak pada sambungan las. Rangka baja ringan. Retak atau sobek pada baja ringan di bagian sambungan baut atau sekrup. Gording atau rangka plafon melendut. Bocoran meluas. Rusak berat. Rangka kayu. Sambungan paku, baut, atau plat bengkok. Retak atau sobek pada kayu di bagian sambungan meluas. Keropos pada kayu meluas di banyak tempat. Rangka besi atau baja. Baut penyambung dan plat penyambung bengkok. Profil tertekuk. Korosi meluas di banyak tempat. Rangka baja ringan. Retak atau sobek pada baja ringan di bagian sambungan baut atau sekrup meluas. Ledutan pada rangka baja ringan terjadi di banyak tempat. Penutup atap melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar. Rusak sangat berat. Rangka atap runtuh.
komponen struktur tertekuk, sambungan putus, profil tertekuk, konstruksi runtuh, komponen tidak sesuai, material, dimensi, dan konstruksi rangka atap diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis, merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Dinding partisi tidak rusak. Dinding dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Retak rambut di permukaan dinding. Lebar retakan kurang dari 0,2 mm. Rusak ringan. Retakan permukaan dinding terlihat jelas. Lebar retakan berkisar 0,2 sampai 1 mm. Rusak sedang. Dinding retakan meluas. Lebar retakan berkisar 1 sampai 2 mm. Dinding partisi atau penutup plafon terlepas. Retakan besar pada dinding. Rusak berat. Dinding miring atau angkur tidak ada. Dinding berlubang atau runtuh sebagian. Rusak sangat berat. Dinding runtuh. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi dinding diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Plafon tidak rusak. Plafon dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Indikasi kelembapan atau kebocoran kecil pada atap dengan adanya bercak pada sebagian lapisan warna langit-langit atau plafon. Rusak ringan. Terjadi indikasi kelembapan atau genangan air pada plafon meluas dengan bercak pada lapisan warna langit-langit meluas. Rusak sedang. Penutup bukaan langit-langit terlepas. Rusak berat. Penutup langit-langit melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar. Rusak sangat berat. Rangka langit-langit runtuh. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi plafon diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Lantai tidak rusak. Lantai dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Penutup lantai gores. Rusak ringan. Penutup lantai retak atau remuk sebagian. Rusak sedang. Penutup lantai terlepas sebagian. Rusak berat. Penutup lantai sebagian besar terlepas. Rusak sangat berat. Penutup lantai meledak dan terlepas. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi lantai diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Kusen tidak rusak. Kusen dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Perubahan warna atau gores atau retak pada sebagian kusen. Rusak ringan. Kusen kayu. Terlihat lapuk atau kropos pada sebagian kecil kusen. Kusen aluminium atau UPVC. Sebagian kecil kusen terlihat retak dan gompal atau berlubang akibat benturan. Rusak sedang. Kusen kayu. Terlihat lapuk atau kropos dan berlubang semakin meluas. Adanya sambungan lepas, deformasi atau melengkung pada kusen. Kusen aluminium atau UPVC. Terlihat gompal atau berlubang terjadi di banyak bagian. Sambungan antar batang aluminium mulai terlihat lepas, terjadi deformasi atau melengkung.
Rusak berat. Kusen kayu terlihat lapuk atau keropos dan berlubang pada sebagian besar kusen. Patah pada sambungan kusen, deformasi atau melengkung sehingga daun pintu atau jendela tidak dapat menutup. Kusen aluminium atau UPVC. Terlihat sambungan antar batang aluminium terlepas. Deformasi atau melengkung semakin parah sehingga daun pintu atau jendela tidak dapat menutup. Terjadi patah atau sobek pada plat aluminium di bagian engsel. Rusak sangat berat. Kusen dalam kondisi tidak berfungsi menahan daun pintu atau jendela akibat akumulasi kerusakan pada sebagian besar kusen. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi kusen diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis dan atau SNI. Pintu tidak rusak. Pintu dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Perubahan warna atau gores atau retak pada sebagian daun pintu. Rusak ringan. Terlihat lapuk atau keropos pada sebagian kecil pintu. Rusak sedang. Terlihat lapuk, keropos, berlubang, semakin meluas. Handle dan kunci tidak berfungsi baik. Rusak berat. Terlihat rangka pintu patah atau sambungan terlepas. Multiplek penutup pintu terlepas atau berlubang. Handle dan kunci tidak ada. Rusak sangat berat. Daun pintu dalam kondisi tidak berfungsi, berlubang besar, tidak dapat menutup atau dilepaskan akibat akumulasi kerusakan pada sebagian besar bagiannya. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi pintu diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Jendela tidak rusak. Jendela dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Perubahan warna pada sebagian lapisan rangka daun jendela. Rusak ringan. Terlihat lapuk, keropos atau retak, gompal akibat benturan pada bingkai jendela. Terlihat retak pada sebagian kecil kaca. Rusak sedang. Terlihat lapuk, keropos atau retak, gompal semakin meluas. Engsel dan kunci tidak berfungsi baik sehingga jendela tidak menutup sempurna. Terlihat retak lebar pada kaca. Rusak berat. Terlihat pada bingkai jendela terjadi deformasi atau melengkung atau lepas sambungan sehingga jendela sulit dibuka. Terlihat pecah pada kaca. Rusak sangat berat. Terlihat pada bingkai jendela, deformasi, melengkung semakin parah, terjadi patah, sehingga jendela tidak dapat dibuka sama sekali. Terlihat pecah menyeluruh pada kaca. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi jendela diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SNI. Finishing plafon tidak rusak. Finishing plafon dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing plafon. Rusak ringan. Perubahan warna pada lapisan cat plafon semakin meluas. Rusak sedang.
Terlihat retak pada sebagian sambungan plafon. Lapisan cat plafon terkelupas sebagian. Rusak berat. Retak pada sambungan plafon semakin meluas. Lapisan cat plafon terlihat terkelupas meluas dan berlumut. Rusak sangat berat. Retak pada sambungan plafon terjadi hampir di seluruh bagian. Lapisan cat plafon terkelupas dan berlumut hampir di seluruh bagian. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi finishing diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SMI. Finishing dinding. Tidak rusak. Finishing dinding dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing dinding. Rusak ringan. Perubahan warna pada lapisan cat dinding semakin meluas. Rusak sedang. Plesteran retak sebagian. Lapisan cat terkelupas sebagian. Rusak berat. Plesteran terkelupas meluas. Lapisan cat terkelupas meluas dan berlumut. Rusak sangat berat. Plesteran dan lapisan cat terkelupas hampir di seluruh bagian. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi finishing diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SMI. Finishing kusen dan pintu. Tidak rusak. Finishing kusen dan pintu dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing kusen dan pintu. Rusak ringan. Perubahan warna pada lapisan cat kusen dan pintu semakin meluas. Rusak sedang. Lapisan cat kusen dan pintu terkelupas sebagian. Rusak berat. Lapisan cat kusen dan pintu terlihat terkelupas meluas. Rusak sangat berat. Lapisan cat kusen dan pintu terkelupas hampir di seluruh bagian. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi finishing diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis, dan atau SMI. Instalasi listrik. Tidak rusak. Jaringan listrik dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Sebagian kecil komponen dari panel-panel LP rusak. Ada sedikit jalur kabel instalasi shortage. Sebagian kecil armatur rusak ringan. Sehingga biaya perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru. Rusak ringan. Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak. Sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage. Sebagian armatur rusak ringan. Sehingga biaya perbaikan 10-25% dari biaya instalasi baru. Rusak sedang. Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak. Sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage. Sebagian armatur rusak berat dan ringan, sehingga biaya perbaikan 25-50% dari biaya instalasi baru. Rusak berat. Sebagian besar komponen panel-panel LP rusak. Sebagian besar kabel instalasi shortage. Sebagian besar armatur rusak, sehingga biaya perbaikan 50-65% dari instalasi baru. Rusak sangat berat. Sebagian besar komponen panel-panel LP rusak.
Sebagian besar kabel instalasi shortage. Seluruh armatur rusak berat, sehingga biaya perbaikan lebih dari 65% dari instalasi baru. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi jaringan listrik diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis dan atau SNI. Instalasi air bersih. Tidak rusak. Sistem penyediaan air dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Kebocoran pipa terbatas di tempat yang terlihat atau mudah dicapai. Keran-keran kecil rusak, sehingga biaya perbaikan kurang dari 10% biaya instalasi baru. Rusak ringan. Bagian-bagian kecil pemipaan bocor. Motor pompa terbakar, keran-keran kecil rusak, sehingga biaya perbaikan antara 10-25% dari biaya instalasi baru. Rusak sedang. Pompa, motor, pipa, dan keran rusak. Apabila diganti atau diperbaiki, memerlukan biaya antara 25-50% dari biaya instalasi baru. Rusak berat. Sebagian besar pompa, sebagian besar motor terbakar. Pipa utama bocor namun di tempat terbuka. Beberapa keran tidak berfungsi, sehingga biaya perbaikan 50-65% dari biaya instalasi baru. Rusak sangat berat. Pompa-pompa rusak total. Motor terbakar. Di banyak tempat terbuka dan tutup pipa-pipa bocor. Keran-keran tidak berfungsi. Sehingga perbaikan instalasi perlu menyeluruh dengan perkiraan biaya lebih dari 65% dari biaya instalasi baru. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi sistem penyediaan air diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis dan atau SNI. Drainase limbah. Tidak rusak. Floor drain, buangan kloset, roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman dalam kondisi baik. Rusak sangat ringan. Sebagian kecil floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir. Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir. Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir. Biaya perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru. Rusak ringan. Sebagian kecil floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir. Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir. Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir. Biaya perbaikan antara 10-25% dari biaya instalasi baru. Rusak sedang. Sebagian floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir dan menggenang sebentar. Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir dan menggenang sebentar. Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase tersumbat, sehingga limpasan air hujan lambat mengalir dan menggenang sebentar. Biaya perbaikan antara 25-50% dari biaya instalasi baru. Rusak berat. Sebagian besar floor drain tidak berfungsi, sehingga air kotor meluap dan menggenang permanen. Sebagian besar buangan kloset tidak berfungsi, sehingga air buangan kloset meluap dan menggenang permanen. Sebagian besar roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman tidak berfungsi, sehingga limpasan air hujan meluap dan bocor.
Biaya perbaikan antara 50-65% dari biaya instalasi baru. Rusak sangat berat. Semua floor drain tidak berfungsi, sehingga air kotor meluap dan menggenang permanen. Semua buangan kloset tidak berfungsi, sehingga air buangan kloset meluap dan menggenang permanen. Semua roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman tidak berfungsi, sehingga limpasan air hujan meluap dan bocor. Biaya perbaikan lebih dari 65% dari biaya instalasi baru. Komponen tidak sesuai. Material, dimensi, dan konstruksi sistem drainase atau limbah diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Merujuk pada rencana teknis apabila ada, petunjuk teknis dan/atau SNI. Tingkat kerusakan didasarkan pada dua hal, persentase kerusakan atau adanya aspek yang berdampak pada keselamatan. Pengisian formulir penilaian kerusakan bangunan. Lengkapi data umum sekolah. Lakukan penilaian tahap 1 dengan melakukan pengamatan visual 7 komponen bangunan. Apakah membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang atau bangunan? Pondasi dan sloof. Lakukan pengamatan visual. Apakah pondasi terdapat kerusakan yang termasuk pada klasifikasi rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau rusak sangat berat? Jika ada, maka ada kerusakan yang diindikasikan membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang atau bangunan. Kolom. Lakukan pengamatan visual. Apakah kolom terdapat kerusakan? Klasifikasi rusak sedang. Lebih dari 30% dari seluruh kolom struktural. Rusak berat minimal 2 unit kolom struktural yang berdampingan, atau lebih dari 2 unit kolom struktural yang tidak berdampingan. Rusak sangat berat, minimal 1 unit kolom struktural. Jika ada, maka ada kerusakan yang diindikasikan membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang atau bangunan. Balok. Lakukan pengamatan visual. Apakah balok terdapat kerusakan? Klasifikasi rusak sedang. Lebih dari 30% dari seluruh balok utama. Rusak berat dan rusak sangat berat, minimal 1 unit balok utama. Jika ada, maka ada kerusakan yang diindikasikan membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang atau bangunan. Plat lantai dan tangga. Lakukan pengamatan visual, apakah plat lantai atau tangga terdapat kerusakan? Klasifikasi rusak sedang. Lebih dari 30% dari seluruh plat lantai atau tangga. Rusak berat dan rusak sangat berat, minimal 1 plat lantai atau tangga. Jika ada, maka ada kerusakan yang diindikasikan membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang atau bangunan. Atap. Lakukan pengamatan visual. Apakah atap terdapat kerusakan? Klasifikasi rusak sedang. Lebih dari 30% dari luas atap. Rusak berat dan rusak sangat berat, minimal 1 bagian atap. Jika ada, maka ada kerusakan yang diindikasikan membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang atau bangunan. Dinding atau partisi. Lakukan pengamatan visual. Apakah dinding terdapat kerusakan? Klasifikasi rusak sedang. Lebih dari 30% dari seluruh dinding. Rusak berat dan rusak sangat berat, minimal 1 bidang dinding. Jika ada, maka ada kerusakan yang diindikasikan membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang atau bangunan. Setelah tahap 1 selesai, kita mulai penilaian tahap 2 dengan menghitung volume kerusakan komponen berdasarkan klasifikasi kerusakan. Kita mulai dari pondasi dan sloof. Kolom.
Hitung jumlah kolom berdasarkan klasifikasi kerusakan. Balok. Hitung jumlah balok berdasarkan klasifikasi kerusakan. Plat lantai. Hitung jumlah plat lantai berdasarkan klasifikasi kerusakan. Tangga. Hitung jumlah tangga berdasarkan klasifikasi kerusakan. Atap. Hitung persentase kerusakan atap berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Dinding atau partisi. Hitung persentase kerusakan dinding atau partisi berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Plafon. Hitung persentase kerusakan plafon berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Lantai. Hitung persentase kerusakan lantai berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Kusen. Hitung jumlah kusen berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Pintu. Hitung jumlah pintu berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Jendela. Hitung jumlah jendela berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Finishing plafon. Hitung persentase finishing plafon berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Finishing dinding. Hitung persentase finishing dinding berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Finishing kusen dan pintu. Hitung persentase finishing kusen dan pintu berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Instalasi listrik. Estimasi kerusakan instalasi listrik pada bangunan tersebut. Instalasi air bersih. Estimasi kerusakan instalasi air bersih pada bangunan tersebut. Drainase limbah. Hitung panjang saluran dan perpipaan yang mengalami kerusakan pada bangunan tersebut berdasarkan klasifikasi kerusakan. Setelah mengisi seluruh penilaian, maka tingkat kerusakan massa bangunan dapat dilihat di kesimpulan tingkat kerusakan massa bangunan. Demikian tutorial yang kami buat. Sampai berjumpa lagi pada tutorial lainnya yang dipersembahkan oleh Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.